Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listener dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Selamat hari Selasa dan selamat hari pelanggan nasional dan selamat bersiap-siap menjelang belanja nasional. Wede, ya ini kalau udah hari belanja nasional berarti siap-siap mengeluarkan dompet bersama-sama. Wis. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat, dan saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi. Selamat pagi yang dahsyat. Yes. Tos dulu biar nggak slack. Oh yes. Nah. Okay. Sekarang penyiar radio pun harus ekspresif gitu ya, karena sekarang kita juga live di Instagram. Live di Instagram. Hari ini kita Waringin @tdw ya. Hari ini kita kompak hitam-hitam ya. Iya, dulu merah-merah, sekarang hitam-hitam. Dalamannya juga hitam-hitam gitu ya. Serius? Lah ya betul. ampun, sama banget. Lo kok sama? Nggak ada foto hoax gitu ya. Harus dipoto dulu. Oke. Jangan nanti ada yang niru. Oh, jangan niru. Beli yang sama lagi. Oh yes. Nah, ini agak nggak boleh disentuh. Nggak boleh sentuh, harus disentuh-sentuh biar lebih seger. Ya. Baik, pagi hari ini Smart Listener kita dalam keseruan ngobrol bersama dengan Pak Tung, kita ingin mengajak Anda membahas mengenai ilmu mengelola emosi dan kemudian berpikir ya dalam berbisnis dan juga kehidupan. Ya, betul. Ya, kan? Ngapain sih mengelola emosi dan berpikir begitu ya dalam bisnis dan kehidupan? Ini udah pasti kalau dalam bisnis adalah yang harus dikelola adalah semangat mencari uang, ngumpulin yang banyak gitu kan. Kalau misalkan kita pelaku usaha, semangat untuk menjual. Itu problem pertamanya. Lebih banyak gitu. Problem pertamanya tuh semangatnya ngumpulin uang itu ada yang miss dari situ. Oke, ngejar profit gitu. Nah, kalau ngejar profit terus nanti seringkali mengerjakan sesuatu yang tidak halal gitu. Oh, iya. Atau merugikan orang lain, dia tidak peduli. Jadi orientasinya adalah nomor satu adalah bawa manfaat. Bedanya pasti ngejar uang dengan orientasi bawa manfaat. Jadi bedanya kalau kita ngejar keuntungan itu adalah yang dicari adalah kenikmatan. Betul. Dalam arti jangka pendek. Betul. View-nya adalah 1 senti, bukan 1 kilo atau 2 kilo atau 20 kilo. View-nya adalah yang atau istilahnya otak inginkan, mamalia kita. Jadi kalau mengelola emosi itu mamalia, kalau berpikir itu otak modern begitu. Nah, otak mamalia dan otak modern ini ternyata sangat-sangat berbeda begitu. Jadi kayak tadi orientasinya kalau otak mamalia itu jangka pendek. Kalau kita ngomong ya bahwa di dalam mengelola emosi dan berpikir kita kan tidak terlepas dari fungsi otak kita dulu. Gitu ya. Fungsi otak kita dulu ini ketutupan nggak nih? Waduh nih ada video Sony atau taruh sini, taruh sebelah sini jadi memandang sebelah sini. Jadi sebenarnya semua kamera ini maksimal kamera menyoroti kami berdua. Iya, bertiga tetangga. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Apapun dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari 3 fungsi otak ini. Nomor 1 otak reptil gitu ya, yang saya bahas itu beberapa saat yang lalu. Kedua mamalia, yang ketiga otak modern. Otak reptil itu adalah batang otak nih. Ini kamera nih ada nih. Oh, kamera nih, batang otak nih, ini ada. Kamera kelihatan enggak? Di sini Batu. Oh, yang sini. Oh ya, ini ke batang otak nih. Ini kamera nih ya, ini batang otak. Di sini ada yang namanya batang otak. Jadi kalau otak bulat begitu ya ada batang otak. Batang otak ini terus kemudian atasnya ada yang namanya otak mamalia, kemudian otak modern. Jadi untuk nyambung ke sistem saraf itu otak modern harus lewat otak mamalia dulu, harus masuk ke satu yang namanya batang otak dulu, baru ke sistem saraf untuk respon gerak kita. Nah, otak reptilia itu responnya seketika. Jadi sepersekian detik. Di bawah 1 detik kita sudah memberikan respon. Itu otak yang namanya otak reptil. Otak reptil ini otomatis. Nah, maksudnya otomatis itu bahkan ini tugasnya ribuan tahun yang lalu, tugasnya adalah survival, menyelamatkan diri. Refleks. Bahkan gitu ya. Kita tidak ngerti kenapa kok bersifat berguna seperti itu, karena sudah ribuan tahun yang lalu nempel di DNA kita. Bahkan di responnya seketika. Contohnya, pernah nonton video kucing vs timun? Kucing vs timun. Oh, yang dia ketakutan tuh sama timun. Mau dikasih timun dengan catatan timunnya mengagetkan di belakangnya. Dia baru makan, ditaruh di belakangnya begitu. Langsung loncat terbang begitu. Di YouTube viral gak karu-karuan. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Karena di dalam bawah sadar dianggap ular. Pertanyaannya lagi, lah apa dia selama 3 generasi terakhir ini pernah lihat ular? Mungkin enggak. Belum pernah. Kan kucing kan? Kucing, tapi sudah loncat karena ribuan tahun yang lalu itulah fungsi yang menyelamatkan diri.
Begitu ada seperti itu dianggap bahaya. Sesuatu yang berbeda dari yang biasanya dia lihat itu Yes. dianggap berbahaya. Contohnya, pernah nggak Anda tahu, Anda di YouTube juga banyak itu bagaimana kalau babi nyusuin harimau biasa, anak harimau. Tapi sekarang harimau nyusuin anak babi. Harimau nyusuin anak babi. Kok nggak dimakan? Iya. Karena tadi dikasih kulit gorengnya harimau, jadi dia tidak bisa mengenali karena otak reptilnya dia, pokoknya dia harus sayang sama orang yang loreng-loreng tadi gitu ya. Jadi loreng-loreng, jadi walaupun itu anak babi tidak dimakan sama dia. Karena loreng-loreng. Ya karena loreng-loreng. Oke. Nah misalnya kalkun, kalkun tuh paling benci sama kucing hutan. Jadi begitu ada anak kucing hutan, waduh, diajar gitu ya. Tapi begitu dikasih suara, jadi anak kucing hutan tadi dikasih suaranya anak kalkun, dikasih rekaman, pik 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 pik, langsung dilindungi, disayang-sayang. Dasar kalkun. Dasar kalkun. Dasar gitu. kalkun Nah, ya. pertanyaannya begini, kita kalau tidak tahu caranya mengelola ini tadi, kalau itu namanya otak reptil, dia ambil keputusan seketika, spontan, jebret, langsung take action seketika, responnya langsung ke action, Ya. tanpa Mempertimbangkan dan sebagainya. ya. Kalau otak mamalia itu kurang dari 6 detik. Ya. Kurang dari 6 detik dia mempertimbangkan dan dia mengekstrak memori zaman dulu. Oke. Contohnya, ada orang sayang sama kucing, ada orang takut sama kucing. Baik. Kok bisa? Baik. Karena mungkin pernah dicakar sama kucing. Ya. Ya. Sekali dicakar, dia akan seumur hidup. Bisa jadi kalau pakai otak mamalia, dia menjauhi. Kucing berarti dianggap bahaya. Nah, demikian juga ada orang pacaran sekali, patah hati, terus sejak saat itu dia tidak pacaran lagi. Menganggap lawan jenisnya pasti Semua sama. sama. Padahal kan belum tentu toh. Baik. Nah itu namanya otak mamalia gitu ya. Baik. Hati-hati dalam itu. Makanya kita perlu mengelola emosi dan mengelola Cara berpikir. Ya, Nah, otak kalau kita modern dan nggak otak tahu, mamalia, kalau yes. kita nggak tahu 3 fungsi otak ini gimana cara mengelola, nanti dijelaskan lagi di sesi berikutnya. Kita jeda dulu, smart listener, tetap bersama dengan kami. Kami mengundang Anda untuk berbagi bersama dengan kami. Ini jadi kalau tadi yang di awal mendengarkan Pak Tung menjelaskan itu, kita bukan lagi pelajaran tentang flora dan fauna ya, tolong ya. Ini bukan flora dan fauna, tapi kita lagi belajar ilmu mengelola emosi dan berpikir dalam berbisnis dan juga kehidupan. Nanti kita sambung lagi perbincangannya, tetap bersama dengan kami. Anda boleh pergunakan line SMS dan WhatsApp kami untuk bergabung di 0812 11 12 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami sambung kembali perbincangannya. Kita mengudara di 22 kota, tapi kemudian tidak terbatas karena dengan kita live di YouTube channel Smart FM, Anda bahkan bisa menyaksikan siaran kami di studio atau mendengarkan siaran kami dimanapun ya, Ya. di berbagai negara tempat di dunia ini. Pokoknya Selama sambung internet ya. Pokoknya selama masih ada di bumi, enggak di bumi juga, saya rasa juga nyampe kali ke Di Mars ya. Iya. Planet Mars kalau ada internet ya, sambung deh. Sambung deh gitu ya. Baik, Pak Tung, Dihitung kita @desemwaringin.tdw gitu ya. ya Itu benar. Instagram Kan @desemwaringin.tdw. pokoknya selama ada internet kan gitu. Ya, Pasti ada di situ. Ini live. Oke, good. Oke. Pak Tung, kita sambung topik pagi hari ini Smart Listener adalah ilmu mengelola emosi dan berpikir dalam bisnis dan kehidupan. Tadi di sesi sebelumnya, Pak Tung sempat menjelaskan ini membedah gitu. Reptil itu kerjanya kayak apa, mamalia kerjanya kayak apa, modern tuh kerjanya kayak apa begitu. Lalu kemudian kaitannya nih dengan bisnis deh gitu ya, lebih tajamnya. Kalau tadi Pak Tung mengatakan, iya kalau kita nggak tahu mengelolanya, kita mempergunakan reptil, pokoknya spontan ngambil keputusan, nggak pakai dipikir gitu kan. Ya, Nah, kalau mamalia juga boleh dikata tidak berpikir juga. Jadi mamalia itu lebih ke perasaan, senang tidak senang, kemudian suka tidak suka, dia merasa sudah menghitung. Padahal dia enggak, dia menghitung hanya berdasarkan satu namanya masa lalu dan pertimbangan jangka pendek. Jadi begitu banyaknya otak mamalia ini, bedanya pasti dengan otak reptil dengan otak modern tadi. Kalau otak reptil itu fungsinya survival. Selamat dirinya sendiri. Kalau untuk mamalia, selain survival, dia kelompoknya selamat. Jadi yang dibela kelompoknya, bukan kemanusiaannya. Oke, makanya sapi akan membela sapi ya kan? Iya dong, sesama sapi persapi-sapian gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau otak modern itu membelanya bukan hanya istilahnya ke manusiaan sendiri, bahkan kehidupan itu sendiri, dan orientasinya adalah jangka panjang. Dia tahu bahwa kadang kita membasmi sesuatu hal sekarang, di kemudian hari terjadi tidak balance. Nah, contohnya di London tuh di tahun 1800-an, dia merasa bahwa kucing itu adalah wabah yang tidak bagus. Makanya kucing disikat. Begitu kucing disikat,
yang Tikus terjadi merajalela. tikus merajalela, sakit pes di mana-mana gitu ya, tipes dan segala macam semua penyakit. Jadi ternyata semua punya fungsinya masing-masing yang Untuk harus diatur, keseimbangan keseimbangan ya. di dalam Oke. kehidupan. Dan termasuk di dalam hal ini manusia begitu ya. Jadi kalau yang namanya otak mamalia itu ambil keputusan kurang dari 6 detik berdasarkan memori yang masa lalu. Misalnya orang lahir ceprot, apakah dia bisa membela agamanya terus kemudian dia membela sukunya? Enggak, dia tidak punya pengertian seperti itu sama sekali. Tergantung lingkungannya. Pada waktu saya ke India itu ada satu kisah di sana, orang ditemukan dipelihara serigala. Ya dia persis seperti serigala. Dia nyontek serigalanya dan dia membela serigalanya. Ya. Karena serigala yang menghidupi dia selama ini. Ya. Apakah dia dari kecil bisa beragama A, beragama B? Enggak. Tapi dalam hal ini, betul-betul otak modern ini berfungsi adalah untuk kepentingan umat manusia, kepentingan kehidupan, dan dia berpikir long term, bukannya 1 senti, melainkan panjang. Jadi 2 kilo, 5 kilo ke depan dia tahu view-nya. Kalau otak mamalia pokoknya saya tidak suka. Nggak suka, selesai. Oke. Ini juga kan yang terjadi kalau misalkan dalam berbisnis, ini nggak untung, ganti. Nah itu. Apalagi sekarang golongan milenial. Golongan milenial ini yang sedih begitu ya. Iya. Jadi mintanya instan. Karena semuanya kan instan sekarang. Iya. Bagus. Tapi dalam hal ini fighting spiritnya belum. Kenikmatan instan dan kepengen tampak kaya, Oke. kepengen tidak perlu bekerja, boleh dong. Kalau Anda sudah punya passive income kan tidak usah bekerja gitu ya. Iya. Tapi Anda kesalahannya adalah dari awal sudah semuanya instan, mengakibatkan kalau tidak instan tidak nyaman, Iya. fighting spiritnya kurang. Alangkah baiknya kita boleh menyediakan barang-barang instan kepada orang milenial, berarti milenial jadi konsumtif semuanya. Orang-orang yang tangguh mau berjuang dan kemudian kalau saya bilang tadi konsumtif semuanya, ini sebetulnya sudah masuk otak mamalia. Itu namanya menggeneralisasi gitu ya. Oke. Jadi Mamalia atau reptil kalau yang bukan konsumtif? mamalia itu jadi otak limbik namanya. Iya, Kalau iya. yang otak reptil itu batang otak. Oh Otak ya, modern kalau di tadi atasnya. kalau tadi kan reptil adalah untuk survival ya. Ya, survival. Oke. Ya. Jadi kalau otak mamalia itu senang ketika dia mendapat ranking, ketika diterima. Jadi bayangin sekarang banyak orang ngecek Instagram terus karena Dapat apa? like nggak ya? Gitu. Nah, takut like-nya kok turun ya. Waduh, ini nanti Gelisah, kurang banyak gelisah gelisah gitu. dia. Jadi dunia hari ini tuh dijajah dalam sosial media, tapi mereka tidak diajari bergaul secara manusia. Iya, Makanya- begitu mendarat disuruh ketemu sama manusia bingung cara mulai ngomongnya. Tidak bisa ngomong, WhatsApp dulu aja. Instagram dulu aja tadi. Kamu yang ada dulu sebelah mana? Jadi ketika ketemu dengan keluarga berkumpul, apa yang terjadi? Sama-sama liatin HP. Kutik. Dia jago sekali di sosial media, takut sekali tidak diterima oleh kelompoknya, itu menghantam ke otak mamalia. Dan otak mamalia itu seringkali mengambil keputusan tidak tepat. Kenapa? Sebenarnya otak mamalia itu secara 2 juta tahun terakhir ini mulai mengecil, lebih kecil, sedangkan otak modernnya lebih gede. Dan manusia punya satu namanya prefrontal cortex gitu ya, yang tidak dipunyai oleh semua binatang gitu ya. Otak nonong ya. Otak nonongnya di sini itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk bisa membayangkan masa depan. Jadi dia bisa merencanakan masa depan yang lebih. Hanya kita yang punya itu. Hanya manusia yang punya, itu kelebihannya otak modern. Sayangnya kita suka nepok ini. Bego banget sih. Bego banget. Nah itu prefrontalnya yang bego, karena masuk ke mamalianya. Jadi utusan, contohnya gini, ada orang beli saham, ditanya, kenapa kok kamu beli saham, misalnya mobil Ford itu pada waktu itu, Daniel Kahneman. Dia cerita di bukunya Think Fast and Think Slow gitu ya. Kok kamu beli saham mobil Ford, kenapa? Langsung dia jump to opinion. Nah ini kelemahannya otak mamalia itu di dalam bisnis ataupun mereka jump to opinion. Loh, ini menguntungkan. Loh, kok bisa yakin menguntungkan kamu beli 10 juta dolar? Loh, saya nonton pameran rame banget. Karena tontonan rame dianggap Oke. menguntungkan. Menguntungkan. Padahal pertanyaannya, apakah yang rame tadi pasti menguntungkan? Belum tentu. Belum tentu. Loh, itu mobil keren banget bisa mundur sendiri. Ketika ditanya, kamu tahu nggak ini rugi sekian tahun? Enggak. Kamu tahu nggak 5.000 karyawannya di rumah? Enggak tahu. Ya. Return on investmentnya berapa tahu nggak? Enggak tahu. Masa bro, dia jump to opinion dianggap itu menguntungkan, yaitu otak mamalia. Nah, kita manusia masing-masing terbatas dengan pengetahuan kita. Otak modernnya yang memberi data. Kalau otak mamalia yang penting bukan data. Jadi loh, kalau otak mamalia itu gini loh. Misalnya, ini mahal, murah, susah. Perhatikan, kalau Anda dalam bagaimana berpikir di dalam bisnis dan kehidupan ketika Anda mau mengambil keputusan, perhatikan kata-kata yang mengandung otak mamalia. Otak mamalia itu adalah otak yang mengandalkan perasaan, hanya hitam atau putih, jump to opinion, gitu ya. Terus irasional, pokoknya. Terus kemudian namanya paranoid. Jadi paranoid itu, aduh kalau begini nanti kelompok saya bisa habis semua nih.
ada orang begini langsung dihakimi gitu ya. Terus kemudian katastrofik ngerusak gitu ya. Nah, inilah otak-otak mamalia kita yang seringkali di dalam bisnis itu fatal ataupun di dalam kehidupan fatal. Jadi jam to opinion urusan Rp25 di dalam kehidupan bisa cerai. Oke, ya. Hanya mengandalkan perasaan, ini mahal, ini murah. Kalau misalkan kalau yang dalam bisnis ya. Terus katastrofik. Katastrofik, betul. Kalau gitu nggak usah bisnis aja. Kalau gitu putus hubungan aja. Iya. Paranoid. Kalau gini ya, waspada boleh, tapi kalau paranoid itu berarti waspada yang too much sehingga Anda take actionnya jadi salah. Dikuasai gara-gara itu gitu ya. Contohnya, kalau kita di dalam bisnis kayak tadi, mengambil keputusan jam to opinion. Jadi datanya tidak lengkap, hasilnya salah. Pokoknya merasa bahwa itu untung padahal belum tentu ya. untung gitu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana ngatasinya, bagaimana mengelola emosi dan berpikir sehingga kita keputusan kita di dalam bisnis dan kehidupan lebih tepat begitu ya. Dan ini yang sering kali terjadi nggak sih Patung, ketika misalkan melihat orang-orang melihat franchise itu kayaknya lagi menguntungkan, kayaknya saya mau ngambil itu, padahal itu juga belum tentu sesuai dengan passion dia begitu kan. Banyak orang yang akhirnya tutup gerainya satu-satu ya karena dia nggak passionate dalam hal itu. Dan harus tahu, istilahnya gini, tidak semua franchise akan tumbuh terus. Tapi kita makanya itu otak yang namanya modern, kita mempelajari sejarah. Sejarah penting, tetapi yang kemudian ke depan kita tetap melakukan satu yang namanya aset alokasi. Karena yang namanya sejarah itu apakah berulang? Mungkin berulang. Tapi kembali lagi, apakah mungkin berubah? Mungkin juga berubah. Laku pasti laku, belum tentu gitu ya. Waktu berubah bisa hilang mendadak. Betul. Kayak dulu taksi, wah mendadak keluar Uber, keluar Gojek, keluar Grab, turun 70%. Mati segan hidup tak mau gitu. Terus kemudian marah-marah, Nah itu marah-marah otak mamalia, serbu aja. Nah itu serbu aja yang ini, wah pakai kekuasaan, pakai kekuatan. Nah, giliran sekarang ganjil genap banyak yang pakai taksi nggak pada ini demo ya. Maksudnya demo, kita senang gitu kan? Enggak kan ya? Enggak. Otak mamalia. Otak mamalia hanya cari nikmat menghindari sengsara. Nah, nikmatnya untuk diri sendiri. Problemnya nikmat itu nikmat sejangka pendek, sengsaranya jangka pendek, pokoknya dia hindari. Padahal sengsara jangka panjang dia tidak peduli. Demikian juga nikmat jangka pendek dia kejar, sengsara jangka panjang tidak peduli. Misalnya sudah menikah tapi di kantor masih godain lawan jenis, nah itu otak mamalia gitu ya. Itu bukan, otak mamalia kayak otak gitu. reptil juga itu. Otak kadal. Tapi jangan ketawa, kita semua punya loh gitu ya. Ada tertariknya terhadap lawan jenis itu ya ada. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mengelola emosi tadi. Oke, sampai di situ dulu. Nanti habis jeda baru kita minta Patung memberikan tips. Yes. Bagaimana kemudian mengelola emosi tadi begitu ya, supaya otak reptil mamalia ini kan nggak mungkin di bumi supaya halus. Otak modernnya nggak bisa. Lebih kuat dari otak Ya, modern. 5 kali lipat lebih kuat. Nah, tapi bagaimana mengelola 3 kali itu lipat lebih cepat. Mengelola itu untuk mendorong supaya otak modernnya kan? Ya, karena otak modern ini yang ada prefrontal tadi yang bisa lebih jangka panjang. Baik. Kita nanti sambung ya. Kita mengundang Anda bisa pergunakan line telepon kami kalau Anda ingin ngobrol langsung dengan kita 0216343417. Saya ulang di 0216343417. Kemudian Anda juga bisa pergunakan SMS dan WhatsApp di nomor yang sama di 0812111299. Kami juga live melalui YouTube channel Semada FM. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di sana. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga Anda semua yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, kami juga sedang live Instagram melalui akun @tungdesemwaringin.tdw ya. Sekali lagi di @tungdesemwaringin.tdw. Kami juga live melalui YouTube channel Smart FM. Anda bisa mengajukan pertanyaan di sana atau meresponnya di sana. Bisa pergunakan telepon kami di 0216343417. SMS WhatsApp kami di nomor yang sama di 0812 11 12 959. Tadi di awal sesi 1 dan 2 Patung sudah mengungkapkan tentang cara kerja otak kita begitu ya, reptil mamalia modern, supaya kemudian kita jadi tahu pada saat kita mengambil keputusan nggak pakai mikir, ya udah saya ambil suntikan dana ini atau ya udah saya buka cabang ini gitu. Nah bisa jadi tadi Patung yang sampaikan gitu, itu kita Samto pergunakan opinion dianggap bahwa itu pasti menguntungkan, padahal belum tentu. Begitu udah terakhir frustasi karena nggak menguntungkan. Nah, bagaimana tipsnya kemudian supaya otak modern yang kita maksimalkan ya, reptil mamalia tetap kemudian ini menjadi pendukung yang kuat begitu, tapi otak modern yang kita maksimalkan dalam kita mengelola untuk berpikir dan juga berbisnis. Silakan Patung. Jadi kalau kita bilang ya, kelemahannya terlebih dahulu. Jadi otak mamalia ini biasanya hanya ya atau tidak, hitam atau putih, tak ada abu-abu begitu ya. Lari atau
fight gitu ya, fight atau lari, kalau kalah ya freeze, membeku, pura-pura mati, siapa tahu selamat gitu. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Kayak perang aja. Loh, hari ini begitu banyaknya orang-orang yang intelektual freeze, membeku, ngomong tidak berani. Itu pura-pura mati. Ya pura-pura mati. Padahal Anda punya pemikiran yang penting untuk masyarakat Negara sehingga ini, dan betul. menyadarkan orang-orang lain. Betul. Karena takut dimusuhi oleh mamalia, langsung freeze, membeku. Tapi ada juga yang fight, serbu, serang habis, perang fight gitu ya. Atau lari, kabur itu jadi freeze, fight and flight, terbang itu ya, itu reaksi mamalia. Nah itu hitam putih. Nah sekarang kita yang kemudian jump to opinion, terus kemudian paranoid itu yang ketiga, yang keempat itu adalah katastrofik. Yang kelima itu jadi pakai perasaan, maksudnya pakai perasaan itu bukan data gitu ya. Yang keenam itu istilahnya irasional. Irasional itu pokoknya. Ya. Irasional. Nah ini otak mamalia ini ada 6 kelemahannya, nanti kita pecahkan ini ya. Nomor 1 adalah dia hanya hitam putih doang. Obatnya apa kalau hitam putih tadi? Nah kita cari alternatif yang bisa. Kayak kemarin kita diskusi rapat gitu ya, rapat saya ini kan beberapa waktu ini terus rapat pemegang saham dari anak-anak perusahaan saya. Nah begitu rapat, kita mau buka cabang lagi atau tidak gitu ya. Wah kalau kita buka cabang lagi cash flow-nya kurang bagus. Saya bilang tidak, dia bilang gitu. Oke, terus apa lagi? Jadi dia hanya menimbang satu cash flow, tidak. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak cash flow-nya diatur jadi lebih baik sebenarnya kita ya. Jadi bukan tidak forever, bukannya tidak atau buka, no. Tapi buka apabila cash flow-nya mencapai sekian terlebih dahulu putarannya. Oh, apabila ada pemegang saham yang lain mau urun. Ya. Apabila kita ambil porsi sahamnya 30% aja, 70% silakan orang lain luar. Misalnya buka cabang lagi. Jadi yang namanya otak mamalia itu cenderung ya atau tidak, obatnya apa kita tahu bahwa alangkah baiknya kita kasih alternatif lebih dari satu gitu ya. Kemudian yang kedua jump to opinion. A, B, C, D dan E, padahal belum tentu gitu ya. A, B, C, D dan stop. A, B, C, D dan A lagi. A, B, C, D dan Z, boleh nggak? Boleh. Dalam diri yaitu apakah kita mampu dan mau menerima risiko seperti itu if something happen not good. Baik kalau orang bilang pasti 100% benar, nah itu jump to opinion. Yakin 1000% itu sudah otak mamalianya keluar gitu ya. Jadi ketika Anda meyakinkan 1000% benar, 100% benar, nah itu tantangannya di sana. Itu Anda jump to opinion. Mungkin tidak sama-sama benar. Ya. Mungkin seperti gedung yang pandangannya misalnya saya ini bilang merah, sudut sana bilang hijau, sudut ini bilang kuning, sudut bilang biru. Mungkin nggak semua benar, mungkin nggak semua salah, mungkin juga. Walaupun mereka sudah sepakat 4-4-nya, oh gedung ini ada 4 warna, tetap salah. Karena dari atas ternyata warnanya hitam. Semua sama hitam. Nah, ya kan sudut pandang itu kita tidak pernah tahu. How you know that Anda sudah merasa sudah. Nah, untuk itu kita kasih spare sebelum Anda jump to opinion, lebih baik benar-benar istilahnya berlawanan harus kita dengerin, dan dengerin itu dengan hati yang terbuka, bukan defend terlebih dahulu. Bukan defense terlebih dahulu gitu ya. Misalnya ada pakar ekonomi bilang, lu ini utang Indonesia itu dibandingkan dengan Jepang, jangan ngomong dengan Jepang. Jepang utangnya 200 dari GDP, tapi utangnya itu sebagian besar adalah utang di rakyatnya sendiri. Oh kita dengerin, oke, utangnya Indonesia utangnya cuma 29%, tapi utangnya luar negeri semua. Nah hati-hati kalau bilang semua, itu bisa jadi otak mamalia. Kita cek dulu, Indonesia yang utang di dalam negeri berapa? 29%. Dari gross domestic product, kemudian kalau yang di Jepang 200. Kalau ini otak namanya otak modern, menimbang bisnis. Mencari data. Dari 200 tadi, kita tanya, 200% utangnya dari gross domestic product di Jepang tadi, itu berapa persen yang utang ke luar negeri? Misalnya 20%. 20% kali 200, sudah 40%. Tetap lebih gede dari Indonesia, woi. Even pakar ekonomi pun, even tong disebaringin pun, even yang pakar otak pun, seringkali kita jump to opinion, merasa kita sudah menimbang datanya, tapi sudut pandang kita sendiri. Kayak tadi toh, ya tidak bisa, jangan dibandingkan dengan Jepang. Itu ada pakar ekonomi ngomong begini, Jepang itu 200% utang, tapi utangnya banyak yang dalam negeri. Loh, banyaknya berapa? Lah ini banyak itu otak mamalia, pakai perasaan. Banyak itu berapa persen? Kalau otak modern pakai data, lakonnya apa? Tunggu dulu. Terus dan kita tetap belajar. Dan tahu nggak, utang Jepang itu ke dalam negeri, utangnya murah-murah. Ah, oke, cek. Kita lihat bunganya kita, utangnya itu berapa persen? Pertanyaannya, jangan-jangan ini datanya dari mana? Apakah pemerintah yang sekarang goblok utangnya jadi bunganya tinggi, atau warisan dari zaman dulu? Patung nanti didengerin loh. Loh iya, atau kan ini harus kita terbuka, open. Oh iya, oke. Jadi perhatiin, utangnya zaman dulu, itu perhatiin. Nah, kalau ini merasa terserang dulu. Padahal kalau kita mau istilahnya tidak jump to opinion. Jadi contohnya kayak gitu ya? Itu langsung merasa terserang gitu. Saya langsung defend. Oh, berarti ini musuh saya. Padahal enggak. Padahal kalau kita dengarkan, utangnya ini, oh ternyata warisan. Zaman dulu utangnya itu bunganya biasa bisa murah dulu. Saya pernah utang di bank, itu bunga awal 1,25%.
setelah 2 tahun dia jadi 2,5%. Setelah 3 tahun jadi 4%. Loh, jadi bunga tinggi itu jangan-jangan warisan dari pemerintah sebelumnya. Nah, sekarang kan tidak berdaya toh. Betul. Ya karena harus mau nggak mau ya harus terima warisan itu. Nah, gitu, itu jadi kan? kita cari data dulu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya. Tapi Jepang bisa murah. Oh, cocok. Caranya Jepang utang gimana? Kenapa enggak kita utang sama Jepang aja itu ya? Supaya bunganya bisa Kecil. murah. Jadi kita itu fokus bukan merasa benar. Ya. Tapi carilah kebenaran. Ya. Nah, ini otak modern. Nah, yang terjadi sekarang adalah fokusnya merasa benar. Merasa benar dan cari data semua mendukung kebenaran yang versinya dia. Kayak tadi toh, lu lihat jangan bandingin dengan yang satu membandingkan dengan Jepang. Lu Jepang utangnya sudah 200% dari gross domestic product. Yo, Di Indonesia baru 29%. Berani nggak bandingin sama Argentina? Nah, nggak berani, itu kan relatively. Berani nggak? Nah, ternyata begini. Kenapa tidak kita selain bandingkan dengan Argentina, bandingkan dengan yang lain secara objektif, loh, ini dolar Indonesia turun. Nah, dibandingkan dengan Turki turunnya, Ayo. dibandingkan dengan Yunani, dengan baru Venezuela, mau bilang bandingin sama Yunani, ayo. Yunani dengan Venezuela. Iya. Jadi bandingkan dengan ini, ternyata dengan event dengan tetangga kita, Malaysia, ya betul. nah, dengan Filipina, dengan Vietnam, ayo. Jadi average dibandingkan, jadi perbandingannya itu banyak. Loh, pertanyaannya, ada nggak yang naik? Kalau ada yang naik, supaya naik, jadi kita tidak bertahan. Ya. Kita tidak, saya merasa benar dengan membuat perbandingan-perbandingan yang mendukung saya. Ya. Kayak tadi toh, Indonesia utang tidak apa-apa, ini 29%, yang di Jepang 200%. Tapi mendadak ada orang yang truthfulness ngomong gini, loh 200% itu utang dalam negeri dan bunganya murah. Indonesia 29 negeri dan bunganya tinggi. Pertanyaannya sama, 200% itu berapa persen yang utang dalam negeri dan ternyata cuma 20%. Ya. Tapi 20% dari 200%, Ya. tetap 40%. Tetap 40%. 40% tetap lebih tinggi dari Indonesia utang luar negerinya gitu ya. Pertanyaan berikutnya, loh kok mereka bisa murah? Supaya bisa utang seperti Jepang murah, kita belajar cari kebenaran. Kok mereka benar murah ya kita cari murah. Sekarang kita cek dulu, apakah utang ini bisa jadi terikat? Indonesia ini terikat. Dulu pemerintah yang dulu utangnya bunganya murah, setelah tahun ketiga, tahun keempat jadi tinggi. Atau mungkin memang betul tahun-tahun ini yang utangnya besar dan bunganya murah misalnya begitu. Nah, itu kita cari kebenaran supaya Indonesia ini dapat utang yang paling murah dan bermanfaat. Oke, ini karena Patung udah ngomongin utang ya, saya mau tanya, kalau dalam berbisnis kan Patung juga kan anak usahanya juga banyak gitu ya. Mungkin nggak sih dari semua perusahaan Patung yang memang nggak ada utangnya sama sekali? Ya, Jujur. Oh, ada banyak Jujur. Saya mengelola utang dengan sangat baik kok gitu. Dalam arti saya pastikan gini loh, banyak orang itu aktif income-nya digunakan untuk membayar passive spending. Maksudnya passive spending itu apa? Tiap bulan kan tagihannya kalau utang wajib bayar toh. Betul. Dia mengandalkan kalau saya kerja keras baru nanti kalau laku nanti saya bisa bayar. Teman saya ada 3 geletak. Karena berpikir kayak gitu. Iya, jualan Kalau properti kalau laku bisa bayar utang. Bisa bayar utang. Celaka. Ya. Kalau saya kan nggak laku tetap bayar utang gitu loh. Ya, Kok bisa? Passive income-nya cukup. Jadi dalam mengelola ini kita tentu saja mengelola ilmu berpikir ini, mengelola ilmu keuangan karena kita bisa istilahnya prefrontal cortex ini bisa memikirkan ke jangka panjang bahwa ini tidak selalu loh. Baik. Tidak selalu laku loh. Ya. Jadi artinya kalau tadi Patung mengatakan dalam situasi yang pelik saja ketika berhutang terus ternyata laku nggak laku saya bisa bayar hutang. Kenapa? Karena ada passive income gitu ya. Nah, kan kalau yang mungkin reptil dan juga mamalia berpikirnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Utang lagi Akhirnya lebih gede. Mending Dengan kalau- bunga lebih besar lagi. Iya. Gali lubang, tutup lubang, katanya bilang, loh gali lubang nggak usah ditutup, dibangun kolam renang. Saya pernah dengar gitu. Loh nggak apa-apa kalau Anda bisa berenang. Iya, Problemnya Anda nggak bisa berenang. Iya betul. Yang ada terjun dong. Lah kan tenggelam malah. Oke, Patung, abis ini kita gali lagi mengenai tadi kan hitam putih terus mengatasinya gimana, yang jump to opinion mengatasinya seperti apa. Masih banyak kan ya, ada 4 lagi tuh ya. Banyak banget. Banyak banget. Abis ini secara cepat ya kita ungkapin dulu, next baru kemudian kita tajamkan kembali karena biasanya kalau kita berhutang kita ditagih, Patung. Yes. Pakai bunga lagi. Pakai bunga lagi. Kami jeda sesaat, smart listener, untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart listener dan juga Anda semua yang bergabung bersama dengan kami, kita masih dalam keseruan bersama dengan Patung membahas mengenai bagaimana mengelola ilmu mengelola emosi dan berpikir dalam bisnis dan juga kehidupan. Nah, Patung, Yes. kasih waktu saya 3 menit untuk secara cepat membacakan SMS WhatsApp yang udah masuk Oke. ya. Ada Pak Junaidi di Jakarta, semangat Patung, terima kasih pagi hari ini sudah berbagi. Nah, Patung, bagaimana pendapat Bapak mengenai dolar yang naik terus? Ini kayaknya memang itu Indonesia perbandingannya dulu. makin runtuh
ekonominya? Nanti ditahan penjelasannya ya. Udah gatel banget nih Pak Tung. Saya tuh sudah beli buku Life Revolution. Kapan bisa terima? Oke, sekalian saya teruskan informasi dari Gramedia ya, rekan-rekan Gramedia. Nanti Anda boleh update ke Gramedia. Saya sempat waktu itu sudah mencatat nomor PIC di Gramedia. Jadi mereka yang akan mengirimkan langsung. Jadi ada kendala dalam hal pencetakan dan pengiriman nih. Tapi kemudian saya diinformasikan kalau misalkan ada apa-apa, Anda bisa langsung menghubungi ke Gramedia yang ada di Central Park. Nah, saya agak lupa nomornya, nanti saya bagiin deh kepada Anda ya, buat Anda yang kemarin sudah membeli. Kemudian ada Pak Wibi di Jakarta. Selamat pagi Pak Wibi. Patung, bagaimana melatih free frontal cortex dari masih muda anak-anak supaya nantinya otak modernnya memang lebih dominan daripada otak mamalia? Nanti sekalian dijawab ya. Kemudian ada Pak Agus, how to handle a bad mood customer while we are in the same mood too. Jadi sama-sama saya ngamuk, lagi pengen ngamuk. ngamuk, customernya juga pengen ngamuk gitu. Ya sudahlah, dia Itu masih reptil. dalam ring biar gelut gitu. Itu reptil banget ya. Ini perang, boom, Perang. Orlus itu doang. Pak Denny di Pontianak, Patung, saya pemain baru di bidang forex. Apa langkah pertama yang dijalankan? Oke. Belajar. Pak, ada Ibu Ningsih di Pontianak sih juga bertanya bagaimana cara mengendalikan emosi, pikiran, karena terkadang dalam membangun bisnis banyak Patung tawaran nih. Join ke sini aja, gabung menguntungkan. Gitu. Nah, benar. Ini bagaimana mengolah supaya nggak larut ya. Oke, Patung boleh dilanjut penjelasannya yang poin 3, 4, 5, 6 sambil kemudian mungkin diselipin penjelasan kayak kenapa sih dolar naik terus gitu, dari pandangan Anda. Jadi dolar naik terus dari zaman kapan? Sudah naik terus itu loh, bukan hanya zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY juga naik, zaman Pak Harto juga naik. Cuma naiknya juga nggak karu-karuan gitu ya. Yang turun zaman Megawati sempat turun sampai 6.000, keren itu. Terus kemudian, tapi kembali lagi begini, jadi bagaimana kita supaya otak modern kita lebih berkuasa, karena otak modern lebih bisa punya prefrontal cortex tadi gitu ya. Daripada hitam putih, Anda daripada A atau B, A dengan syarat, baru nanti B. A dan B sekaligus, atau B dulu baru C, A, B, C. Atau dengan catatan tadi, waktunya dulu ini misalnya. Nah kemudian daripada jump to opinion, cari data lebih dahulu, kemudian tanya kepada para ahlinya, bukan hanya satu, dan buka opini terhadap saingan Anda, rival Anda. Jadi maksudnya begini, bahkan pengacara-pengacara paling top pun pada waktu dia mau tampil ke atas itu ada namanya devil advocate. Maksudnya apa devil advocate? Spesialis ngomong yang negatif. Spesialis nantang, enggak bisa ini gini, menurut ayat gini, wajar terus jadi supaya mereka siap gitu. Jadi dengan demikian, dengan kita open tadi, kita cari kebenaran, sekali lagi bukan supaya kita merasa benar. Tapi kalau memang ini kurang bagus, mari kita perbaiki gitu ya. Nah kayak misalnya bencana nasional sama bencana ini kan ribut dipermasalahkan di Lombok Ini azab Tuhan atau bencana? Kan itu ribut hanya istilah. Bencana nasional atau bencana lokal gitu ya. Nah ternyata ada efek positif dan negatifnya. Nah kembali lagi, kalau bencana nasional ternyata hanya kan diomong kalau bencana nasional itu luar negeri bisa membantu. Sekarang aja bantuan sudah datang dari luar negeri dan tetap diterima kok gitu ya. Sedangkan Pak Jokowi sendiri ya turun sendiri dan duitnya, kalau bencana nasional kan duitnya bisa lebih gede. Enggak, sekarang pun gede banget ya, berapa triliun digerocok ke sana begitu ya. Perhatiannya, tapi perhatikan, bahkan yang mengkritik itu pun pergi ke Lombok juga belum. Nyumbang juga enggak, kan sedih. Ada yang nyumbang sih, ada yang pergi ke Lombok, tapi ada yang pimpinannya juga pergi ke Lombok 5 menit aja enggak gitu ya. Tapi kalau getolnya, waduh seru banget itu ya. Jadi tapi kan bisa dipantau dari Twitter. Loh iya, enggak pernah ternyata itu. Sama sekali sampai ada. Loh, kamu pernah enggak 5 menit? Diam loh, jadi enggak. Ada yang duitnya datang sih gitu ya. Ada yang orangnya sama duitnya datang. Tapi ada yang ngeritik doang, duitnya orangnya enggak pernah datang juga gitu ya. Nah, sekarang gini, selain jam to opinion, yang ketiga adalah paranoid. Paranoid itu cenderung membesar-besarkan. Kalau begini berarti kita bangkrut. Nah ini sampai yang kayak dolar ini. Dolar ini beda sekali dari zaman istilahnya kan semuanya pakai perbandingan. Jadi perasaan itu semuanya perbandingan. Bahaya tidak bahaya perbandingan. Tahun 98 dolarnya 17.000 bisa berbahaya. Kenapa? Nah karena income-nya itu sampai ada. Kalau Anda mau ya itu ada ibu yang di sini sih katanya Bu Miranda Gultom yang cerita tentang dolar gitu ya. Bahwa dolar ini ternyata satu dengan yang lain itu dibandingkan dengan saat ini income Indonesia jauh lebih gede daripada zaman dulu. Jadi Indonesia ini masih jauh lebih kuat, sangat-sangat kuat dibanding dulu kalau dolarnya. Tapi sekarang kan dipolitiskan. Padahal dari dulu ya dolar ya naik turun. Jadi bukan sekarang aja tuh dolar naik turun. Naik turun akhirnya.
Nah, kalau saya sendiri itu sejauh saya mata memandang dolar ini lagi back to ke Amerika, tapi sebetulnya tidak selama-lamanya loh. Karena hari ini kan dia Turki goncang-ganjing. Jadi bedanya ini kan hari ini Kompas juga sudah ada loh. Hari ini Kompas dibaca gitu ya. Jadi Kompas hari ini bahwa bedanya dulu tuh senternya Asia yang rontok. Sekarang yang rontok orang lain. Dan dulu pertumbuhan ekonomi kita rontok juga. Tapi sekarang kita tetap pertumbuhan ekonomi termasuk paling besar. Dan even sama-sama inflasi. Ini yang Kompas hari ini Kompas nih. Nasib rupiah nih ada Pak Tony A. Prasentoko. Terus kemudian nilai tukar pemerintah masih bergerak cepat ini. Jadi ini cerita-cerita yang lebih bagus. Bahwa makin ganas krisis di Argentina, Venezuela, Turki menyebar ke semua negara berkembang dengan cepat. Secara garis besar, perbedaan paling mendasar antara situasi sekarang dan 98 adalah epicentrum masalahnya. Jika pada waktu itu pusat gempanya adalah di kawasan Asia, domestik Indonesia, kali ini bersifat eksternal. Pertama, perekonomian Amerika Serikat yang menjalani fase konsolidasi. Semuanya go back to Amerika. Amerika lebih egois kan gitu ya. Iya, uangnya ditarikin semua untuk masuk ke dia. Dan ini akan perang namanya currency war dan perang balas-balasan. Kan dia memberikan pajak yang gede untuk orang lain. Nah, ini akan dibalas. Nah, kalau dibalas-balasan, nanti baru seru. Menurut saya US dollar ya not really good juga gitu ya. Mending lah kalau saya pakai otak modern lah. Di mana kita tidak bisa memprediksi 100% tepat untuk di kemudian hari apa yang perlu kita lakukan di dalam keputusan bisnis kita, yaitu kita melakukan satu yang namanya aset alokasi sendiri. Anda tidak perlu taruh semua, kalau gitu dolar bagus, kita otak mama ya toh, dolar semua, nah ya, nanti dolar rontok, pindah kemana? Lebih baik aset alokasi. Kalau saya aset alokasi ada emas, kemudian dolar saya tidak tahu ya. Tak suka dari dulu gitu ya, daripada dolar. Yang nggak suka dulu. Nah, saya mending Swiss franc, mending. Ketahuan ini apa namanya euro. Not euro. Euro ya. Swiss franc karena perbandingan cadangan emas atau itu data saya belum tentu benar juga. Daripada istilahnya kita kan hanya terbatas oleh apa yang kita bisa lihat, kita dengar, kita rasakan dan kita analisa. Nah, untuk itu pentingnya aset alokasi. Jadi ada properti, kemudian ya, ada saham, mata uang asing ada, terus kemudian emas tetap 7,5%. Jadi, tapi dalam hal ini Anda melakukan aset alokasi itu lebih masuk akal daripada Anda spekulasi. Oke, Patung minta maaf sampai di situ saja dulu. Nanti kita masih sambung. Ada katastrofik, ada Iya, nanti kita tajamkan lagi di waktu yang lain ya. Karena masih ada beberapa tanggapan yang saya ingin bacakan. Nanti Patung sekalian menyimpulkan apa yang kita bahas catatannya. Ini dari YouTube, ada juga yang bergabung bersama dengan kita. Ada Pak Muhammad Hamdani, terima kasih sudah bergabung melalui channel Smart FM ya. Salam dahsyat, Patung. Bagaimana cara mengelola emosi agar selalu semangat? Karena emosi suka naik turun juga, sama kayak dolar, naik turun juga gitu kan. Sehari semangat, beberapa hari kemudian loyo. Sama kayak rupiah, sehari semangat, beberapa hari kemudian loyo gitu kan. Dan dari dulu kok, bukan hanya sekarang aja. Cuma sekarang dipolitikkan, karena nggak ada isu yang lain yang bener. Dan permasalahan soal semangat kayaknya nggak cuma sekarang doang. Dari mulai manusia ada juga semangat turun naik ya kan Pak? Ya, benar ya. Soal mood juga turun naik kan gitu. Nah, ilmu memberi arti, Anda kasih arti apapun yang terjadi adalah untuk membuat kita jauh lebih baik. Terus kemudian yang kedua, ubahlah gerak. Jadi kalau Anda lunjak-lunjak, Anda lebih semangat moodnya. Kemudian ubah fokus. Bagaimana fokus itu bisa dirubah? Yaitu inputnya dirubah dulu. Jadi garbage in, pupuk keluar, itu kan lebih seru itu kalimat programnya. Anda dengan pertanyaan Anda mengubah fokus. Apa yang penting dalam kehidupan ini? Apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Supaya saya bisa lebih semangat, dari tanda nanya. Inputnya dimasukin. Anda lihat film-film yang semangat. Anda cari yang TED Talk yang benar-benar ada ilmu-ilmunya yang membuat Anda jauh lebih hebat. Terus kemudian bergaul dengan orang-orang yang semangat. Dengerin musik-musik yang semangat. Jangan pulangkan saja, repot juga gitu ya. Jangan dipulangkan, semangat gitu ya. Terus kemudian istilahnya bergaul dengan orang-orang yang semangat juga. Terus kemudian ikut-ikut seminar yang membuat Anda semangat. Nah, ini mengubah fokus dengan pertanyaan, pernyataan, perintah, dan film. Ubah keyakinan, aturan. Kadang orang tuh loyo karena gini, kalau saya dihina maka saya jadi loyo. Enggak, kalau saya dihina saya jadi lebih baik. Ada kalau saya sukses saya jadi lebih, enggak, kalau saya sukses saya jadi lebih baik juga. Mau positif mau negatif, garbage in ataupun vitamin yang masuk, keluar tetap dahsyat. Tergantung kalimat program kita. Itu termasuk berlaku juga kepada yang tadi mengatakan bahwa kalau saya lagi nggak mood menghadapi konsumen yang juga nggak mood begitu. Itu nomor satu gini. Kalau Anda konsumen nggak mood, Anda mood atau moodnya lagi jelek atau lagi marah, otak mamalia lagi dominan, ada 3. Nomor 1 exercise. Exercise itu Anda gerak dulu aja, olahraga ataupun kalau marah ya kita dengarkan, atau kalau nggak kita sebentar ya, kita break sebentar Pak. Nanti 2 menit lagi saya ketemu ya, saya ke belakang. Ke belakang dulu, ke kamar kecil. Kamar kecil kan nggak bisa dilarang. Betul. Sana marah, kita ke kamar kecil dulu pipis.
dulu sambil mikir. Nah, dengan waktu berlalu, istilahnya emosinya reda, otak modern gini loh. Kalau emosi naik, intelektual turun. Ya. Kalau mau intelektualnya naik, turunkan emosi. Caranya turun emosi, olahraga, kasih jeda waktu, Baik. tarik napas panjang-panjang, kasih arti yang berbeda. Nah, Dan ini. ubah fokus. Setelah itu baru masuk ke kandang logika. Ya. Itu ada 3 jurus sebetulnya. Oke, besok kita bahas ya. Kita bahas lagi ya, waktunya Bagaimana udah habis menggunakan ya. si otak monyet manusia ini. Karena penting, karena saya punya, semua punya. Oke. Dan itu 5 kali lipat lebih kuat dari otak modern gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kami bahas pagi hari ini bisa menginspirasi kita semuanya ya. Dan Smart Listener jangan khawatir, Anda bisa menonton ulang kok di YouTube ya, channel Smart FM. Nanti Anda bisa searching saja tayangan untuk hari ini. Kami pamit, saya Nurlija. Saya Tong Desa Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.